Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya, memang ainnya halal, kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasih Allah. Ada yang haram itu dzati, kayak khomer itu kan haram dzati, itu tidak bisa halal. Masih wali nak nyabu ya. Ya ora oleh wali kok. Wali kok nopo? Nyabu. Ya ora oleh. Cari iseng-iseng biasa mulu ya ora oleh. Mana jadi wali ku ya ono jare guru-guru kula iku wali ku nak bodoni ku sing pinter. Aja kok nak bodoni goblok. Kono cerita wali goblok kepengin dianggep wong wali. Bareng jam 1 bar do Jumatan. Mbah ora Jumatan. Aku Jumatan nang Mekah. Lah sing takok wong ahli alim ngerti falak. Mbah nak bintu aja ngajak-ajak. Mergo nak jam 1 ning Mekah jam 10 Mbah Sudes tesih ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning Mekah wali bintu. Piye carane bar Jumatan ning Mekah cek jam 10. Sama nomor 10 nak jam 1. 4 jam pokoknya. Jam 9 ya. 9. Mulane saiki konangan wali-wali amatir konangan ora Jumatan jare wis Jumatan ning Mekah. Ning Mekah terus jam pinten? Songo, mergo terpaut macam. Nah, dene terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok betul Jumatan, Mbak? Engko cuma ngenteni kok ning Mekah. Nah, iku rada pinter. Berarti relatif terpelajar. Relatif napa? Kula baleni malih. Ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu ila yaumil qiyamah. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih. Dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syaikhul Qadir Jilani, jenenge kitab Bunya, sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungono iki. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang. Yang tidak zat, yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggo duit hasil dari lonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal, meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, engkau pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kowe santri, ya wis pokoknya tuku pulsa dilayani. Kowe kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Ya pengen apa aja tapi. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon nakal. Ya ora. Tapi ndongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan, mana ternyata wong alim ora iso ngomong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Raro. Jenengan wong alim kok. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ora wani ngomong. Ya juga mesti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh Jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya juga aktivitas nakal, sing saleh juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin sing nggo maksudnya piye. Kan yo ora jelas.
Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, wong rentalan mobil, bogo demenan apa boten ngapunten lho. Wedi digo, ya haram tenan lah digo. Tapi wis wong kata-katan kayak mergawe ya wis. Lah nang ngono sak donya ya haram kabeh. Yo pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekayaan militer sugih digo rusak Islam. Boykot pajak Amerika. Wis haram kabeh sak donya. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nah, Amerika sugih digo. Oh, ora ono sing halal, mbantem ngono ora ono sing halal. Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau tidak, ya tidak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo, tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radhi angel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya, misalnya kalau dipakai masjid nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Gua ono kiai-kiai sing foto seguratan ta jembatan, wong fasik yo nganggung, saleh nganggung, penting masjid yo ora utang, yo ora dienggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa enggak? Disita. Sekarang sampean saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik nawae, yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang. Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik ya dalam hukum perang dulu loh ya, ada sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya ora jelas bener ya. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang, mulai dulu perannya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat sih. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh, asal bagiannya loh, harus ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa sini. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi, sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Amatlah keman. Logikanya gampang, kenapa menjadi halal padahal kadang punya suami di negara kafir harbi? Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa biasa iktikaf biasa di masjid kok ngeloni nopo? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiyang kafir. Amat kula balekno mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir, dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi 2, anak-anak loro, anak-anak 5 kok dia anak 5 kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya yo tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musola, kegiatan macam-macam lah. Ya sudah ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai.
Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja nggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja nggak pakai, tapi jangan kembali. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahakata dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu tidak wayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rumah notenan, ben para pangeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Tidak, hukum demokrasi tidak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang tidak soleh, bojone papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 berapa Mas? Gak iso mesti matematika den. Piro Kang 500 kali 10? 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok anake mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kafir haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkikul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Cung nak nikah golek cawe wedok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau aki-akian anak. Janding anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake loro. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam, sing warung idul ya. Sehingga kok ning warung itu bagi wong Islam. Harus saja sing wong kafir ning warung iku loro, sing wong Islam 10. Akhirnya maca selawat ya tenang, ben iki min masjid, ben iki ben ngaji, tenang ae. Tapi nak walian, sing kafir 20, sing Islam loro, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan, "Cung kowe anak sing." Lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam, kabeh anak itu tetep akeh lah. Jadi pengangguran akeh kan. Lah iku jenenge wong sing ora ora usul fikih, wis ngajine wis ora nganggo usul. Jadi nak usul fikih konteksnya seperti itu, cara pandangnya seperti itu. Mulane adinu aklun waladina liman la aklala. Sugih nggih ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu. Ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam sholatnya enggak boleh nih. Tapi nak walian sing sugih Islam wajib sholat. Sing ra sholat ora untuk pekerjaan kan bingung. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar, itu mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainnya menjadi halal, tetap sangka dunyane orang kafir itu haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Jadi terus nyolong saiki mboten angsat to. Itu tidak fair karena mendapatkannya. Lah saiki dia sami. Dunyane Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa ya halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun ya haram mergo fungsine dadi kurang ajar.